Baik, selanjutnya tentang tabel simplex. Jadi ada yang menyebut tablo, ada yang menyebut tabel. Kita seragamkan aja sebenarnya tabel aja ya, nggak apa-apa. Tabel ini adalah tabel yang nantinya akan memuat semua komponen yang ada pada bentuk kanonik. Jadi tadi yang sudah kita ubah ke bentuk kanonik itu kita akan masukkan ke dalam tabel simplex, tapi dipecah-pecah gitu. Jadi ada yang masuk ke bagian variabel, ada yang masuk ke bagian koefisien sendiri-sendiri gitu ya. Digunakan untuk melakukan iterasi. Apa itu iterasi? Iterasi adalah perhitungan berulang, bahasa sederhananya ya, sampai nantinya akan ditemukan solusi optimum atau penyelesaian optimum dari masalah PL. Jadi PO itu penyelesaian optimum. Kalau nanti saya menyebutnya PO jangan bingung ya. PO itu penyelesaian optimum, jadi yang sudah paling akhir sendiri. Nanti PO ini akan diperoleh ketika tabel yang kolomnya atau tempatnya selnya isinya Z itu sudah bernilai 0. Kalau sudah 0 berarti dia sudah optimum. Nah, nanti iterasi itu namanya proses berulang. Perhitungannya itu akan menggunakan prinsip operasi baris elementer atau kita sebut OBE. Nah, ini OBE ini ada di mata kuliah aljabar linier. Kalau misalkan Anda masih kesulitan di OBE berarti harus mengulang sedikit. Jadi silakan dibuka lagi materi aljabar linier karena memang itu materi prasyarat. Jadi apa itu operasi baris elementer ada di sana ya. Tujuannya adalah untuk membuat supaya tabel ini nanti bisa berubah nilainya sampai nanti ditemukan fungsi tujuan ya. Jadi yang masih bingung dengan OBE silahkan merapat ke mata kuliah aljabar linier. Bentuknya seperti ini, dinamakan tablo atau tabel ya. Saya ini cuplikan dari bukunya Pak Mariono. Jadi kita akan memuat beberapa baris dan beberapa kolom, di mana barisnya ada CJ, ada XJ, XI bar, CI bar dan seterusnya. Saya mulai dari baris yang pertama, CJ. Di sini ini kita sebut sebagai koefisien ongkos atau di sini ini akan diisi oleh koefisiennya dari fungsi tujuan. XJ baris kedua ini di sini isinya adalah variabel. Jadi variabelnya apa saja diisikan di sini. Misalkan kita tadi pakai UVW ya diisi di sini, UVW ST tadi nanti semua diisi di sini. Kemudian di bawahnya sini A12, A12 dan seterusnya. Ini kan seperti matriks ya. Ini lokasi A11 berarti baris pertama kolom pertama gitu. Ini adalah koefisien teknis dari kendala-kendala yang ada di bentuk kanoniknya tadi. Jadi kalau kendalanya ada 2 berarti ya 2 baris gitu. Ini nanti di sini diisi. Kemudian BI ini adalah koefisien ruas kanan. Jadi ruas kanannya ada di sini. Tanda pertidaksamaan sudah nggak diikutkan di sini ya. Kemudian XI bar ini apa? XI bar ini adalah peubah yang menjadi basis. Jadi ini kita sebut sebagai kolom basis ya. Ini peubah basis. Apa itu peubah basis? Peubah yang bekerja. Jadi peubah kerja sebenarnya di sini ini. Beda buku, beda istilah ya. Kadang-kadang nanti Anda akan melihat pola saja. Kita nggak usah memperdebatkan istilah kelamaan ya. Mending nanti kerjanya seperti apa aja. Daripada ngafalin ini istilahnya peubah basis atau apa nanti terlalu lama ya. Kemudian yang di sebelah kiri ini koefisien dari peubah basis. Jadi peubah basis ini nanti yang bekerja. Misalkan di sini ini peubah basisnya sedang diduduki oleh U. Maka ya di sini kita isi koefisiennya U. Kalau di sini peubah basisnya lainnya misalkan S, ya kita isi koefisiennya dari si S-nya. Koefisien yang ada di mana? Yang ada di fungsi tujuan. Jadi sebenarnya ini dengan ini dengan ini. Kemudian ZJ ini adalah hasil kali antara CI bar dengan kolom koefisien teknis. Jadi ini misalkan di sini ini isinya 3, nanti kita akan kalikan dengan yang di sini 4, kalikan dengan di sini, terus dijumlah ke bawah ini. Nah seperti itu ya. Nanti akan terlihat dari peragaan. ZJ min CJ di sini ini isinya adalah hasil ZJ ini dikurangi dengan CJ, hasil CI yang di atas ini. Z1 dikurangi C1, Z2 dikurangi C2 dan seterusnya. Nah nanti Z yang besar ini yang sebelah kanan ini, inilah yang akan menjadi penentu apakah tablonya itu sudah optimum atau belum. Gitu ya, kalau sudah 0 berarti sudah optimum. RI ini apa? RI ini adalah penentu mana yang akan dijadikan elemen kunci. Nanti rumusnya RI ada sendiri, gitu ya. Contoh, ini kita isikan dulu ya, misalkan
Saya punya soal seperti ini, minimumkan Z sama dengan bla 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 dengan kendala, ada 2 kendala seperti ini, kemudian ini kendala tak negatifnya. Selanjutnya kita ubah dulu yang pertama ke bentuk kanonik. Nah, bentuk kanoniknya saya mencontoh penulisan dari bukunya yang Pak Mariono. Yang pertama, apa benda yang mau ditentukan? Jadi yang benda yang ditentukan jelas di sini variabelnya adalah X1 dan X2. Saya menambahkan S1, S2 karena dia adalah variabel semu. Nah, variabel semu ini saya dapatkan dari pengubahan yang ini. Jadi ini nanti boleh diketik atau ditulis terakhir. Saya biasanya menentukan X1, X2. Terus ini saya kasih tempat kosong yang memenuhi gitu ya. Sini 3X1 plus X2. Nah, ini kan variabelnya kan surplus ya, karena ini kendalanya lebih dari. Jadi sini bernilai negatif. Jadi min S1 sama dengan 12. Kemudian sini karena sama-sama lebih dari, berarti kita juga pakai min, saya pakai S2. Jadi nanti untuk yang variabel semu, mending kita seragamkan saja, selalu pakai S, apapun nama variabelnya. Mau pakai UVW variabelnya X1, X2, tapi variabel semuanya biar kita seragamkan aja pakai S. Nah, select dan surplus kan sama-sama S toh. Jadi kan nggak perlu dibedain gitu, cuman kita membedakan via indeksnya, sama kayak seperti ini, S1, S2 gitu. Kalau ada select lagi ya S3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau bisa kita bikin persamaan yang variabelnya, kita bikin kendala yang variabelnya itu nggak pakai huruf S, karena S-nya nanti akan kita pakai di select gitu, supaya di variabel semuanya, supaya nanti nggak bingung gitu ya. Terus bisa dilihat tanda pertidaksamaannya sudah berubah menjadi persamaan. Kemudian fungsi tujuannya dinyatakan dengan jelas. Ini tujuannya adalah meminimumkan. Z sama dengan, nah ini sudah berubah ya, ini 3X1 plus X2 plus 0S1 plus 0S2. Jadi ini tambahan untuk si fungsi tujuan. Kalau kita masukkan ke tabel simplex, nah tabel simplex awalnya akan kita isikan seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, variabel yang bekerja dari sini X1, X2, S1, S2 masuk ke sini. Nah, ini variabel kerja ya. Kemudian ini variabel apa tadi? Namanya peubah lengkap, variabel lengkap berarti di sini ya. Kemudian CJ ini adalah koefisien dari fungsi tujuan. Nah, kita isikan 3 X1 di sini kan 3, koefisiennya X2 kan 2, 0, 0 dari sini. Selanjutnya di sini kita mengisikan XI bar. XI bar itu apa? Variabel basis kan tadi. Karena di sini kita belum tahu nanti variabel basisnya apa. Pertama akan kita isi dengan variabel slack yang bekerja. Jadi variabel slack yang bekerja kita tuliskan di sini S1, S2. Koefisiennya sesuai fungsi tujuan, koefisiennya 0, maka di sini kita isi 0 dan 0. Selanjutnya untuk yang di dalam tabel kita isi dengan koefisien teknis dari setiap kendala. Nah, di sini kendala yang pertama koefisiennya X1 kan 3, berarti masuk ke sini 3. Koefisiennya X2 kan 1, masuk. Koefisiennya S1 adalah min 1. Nah, untuk S2 bagaimana? Karena di baris pertama tidak ada S2, berarti kita tuliskan di sini adalah 0. BI sebagai nilai ruas kanan kita isi 12. Kemudian di baris kedua juga sama. Nah, ini untuk memasukkan awalnya seperti ini kira-kira ya. Jadi mengisi komponen-komponennya seperti ini gitu. Kemudian untuk yang pelaksanaannya atau langkah-langkahnya, nah, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kalau tabel awal sudah siap, maka kita selanjutnya akan siap untuk masuk ke simplexnya. Setelah tabel awal disiapkan, kita bisa uji dulu ke optimuman, karena bisa jadi kadang-kadang dalam satu tabel sudah optimum gitu ya. Tapi ya jarang gitu ya. Jarang terjadi. Selanjutnya, kalau memang belum optimum, kita akan perbaiki tabelnya atau tablonya. Kita akan perbaiki. Memperbaikinya caranya bagaimana? Nah, ini ada step-stepnya seperti ini. Step-stepnya yang pertama nanti kita akan pilih kolom kunci. Kolom kunci itu bagaimana? Dengan melihat ZJ min CJ yang terkecil. Di mana ZJ min CJ ini? Nah, dilihat di baris ini nanti mana yang terkecil. Kita akan pilih kolomnya. Nanti kolom, misalkan ini terkecil, nanti kolom ini akan kita pilih sebagai kolom kunci. Selanjutnya memilih baris kunci. Nah, memilih baris kunci ini dengan melihat RI.
terkecil. Nah, RI ini adalah BI per AI ini harusnya ya. Ini belum ada I-nya. BI per AI yang terkecil. Jadi nilai BI ini akan kita bagi dengan nilai koefisien yang di dalamnya sini ini tadi, koefisien teknisnya. Misal kolom kuncinya di sini, berarti nanti RI yang di sini 12 dibagi 1, taruh sini. 4 dibagi 1 taruh di sini. Jadi RI-nya. Nanti kita pilih RI yang terkecil yang mana, itu yang akan menjadi baris kunci. Kemudian elemen kunci ini adalah perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Nantinya si elemen ini yang akan dijadikan satu utama. Masih ingat satu utama ya? Apa itu satu utama? Silakan dibuka di aljabar linier. Satu utama ya. Kemudian memilih peubah baru yang menjadi basis. Nih, kolom ini kan kita sebut sebagai kolom basis. Ini variabel basis kan. Nah, nanti di sini ini akan kita ganti. Jadi ini ada yang dikeluarin dan ada yang dimasukkan, yang baru. Jadi misal sini S1, nanti yang terkecil mana akan kita pilih, apakah X1 atau X2 yang akan masuk ke sini menggantikan si S1 gitu. Ini kalau dijelasin seperti ini belum ada gambarannya ya. Nanti kalau di soal sekalian mengubah basis lama yang harus keluar, kemudian sekali lagi melakukan OBE dan menghitung Z dan seterusnya, kemudian kita lakukan pengecekan keoptimuman lagi. Kemudian kalau belum optimum berarti kita akan mengulang proses ini semua ini lagi, dicek optimum lagi. Kalau belum berarti sekali lagi dilakukan lagi dan terus ke bawah seperti itu. Jadi untuk membuat tabel simplex ini, kalau Anda menulis di kertas, siapkan kertas yang agak panjang karena nanti tabelnya akan terus memanjang ke bawah. Gitu kira-kira ya. Untuk peragaannya nanti akan saya peragakan langsung di Microsoft Word setelah ini ya, di video yang selanjutnya.